Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia? Insya Allah tetap sehat dan semangat mengikuti pembelajaran untuk kelas 4 dengan tema 7 Indahnya Keragaman Negeriku, subtema 1 Keragaman Suku Bangsa dan Agama di Negeriku dengan muatan pelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran 1, kalian akan belajar bagaimana cara menjelaskan arti kata sulit dalam teks non-fiksi. Perhatikan contoh kalimat berikut ini. Keragaman bangsa Indonesia terdiri atas banyak suku bangsa. Apakah kamu tahu arti dari keragaman? Saat membaca sebuah teks, kamu akan menemukan kata-kata sulit karena kamu tidak mengetahui artinya. Bagaimana caranya untuk mengetahui dan mengerti arti sebuah kata? Pertama, dengan cara mencari arti sebuah kata menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kedua, selain menggunakan kamus, kita juga dapat mencari arti sebuah kata menggunakan KBBI online. Kalian dapat mengetahui arti kata sulit keragaman dengan melakukan hal-hal berikut ini. Pertama, siapkan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kedua, tentukan kata dasar dari kata yang akan dicari maknanya. Kata dasar keragaman adalah ragam. Carilah pada kolom R dalam kamus. Kemudian, carilah kata keragaman pada bentuk-bentuk turunan dari kata ragam. Sekarang, kamu telah mengetahui arti kata keragaman tersebut. Berikutnya, ayo membaca. Bacalah dalam hati teks berikut. Pada teks yang berjudul Suku Bangsa di Indonesia, kalian mungkin akan menemukan kata-kata sulit yang belum kalian pahami maksudnya. Contohnya, seperti kata slogan, suku bangsa, dan sensus. Pada teks tersebut, kalian dapat menemukan kata-kata sulit. Kalian dapat menemukan arti kata-kata sulit di dalam kamus. Kemudian menuliskannya dalam bentuk tabel sebagai berikut. Pada kolom kata sulit, yang pertama suku bangsa artinya yaitu kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa. Kedua, kata sulit slogan artinya perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Yang ketiga, kata sulit sensus, artinya cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan semua unit populasi di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memperoleh karakteristik suatu populasi pada saat tertentu. Selanjutnya pada pembelajaran 2 dan 3, kalian akan belajar cara menemukan informasi dalam teks. Salah satu cara menggali informasi dapat diperoleh melalui membaca. Dengan membaca, pengetahuan kita akan bertambah. Dalam menemukan informasi penting dari sebuah teks, kalian sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, membaca judul teks. Kedua, membaca keseluruhan isi teks. Dan yang ketiga, mencatat hal-hal penting yang belum pernah kalian ketahui. Ayo perhatikan contoh di bawah ini. Kalian dapat menuliskan informasi yang sudah diketahui tentang suku bangsa di Indonesia sebagai berikut. Pada tabel tersebut, kalian dapat menuliskan informasi yang sudah diketahui tentang suku bangsa di Indonesia. Misalnya,
Pertama, Indonesia memiliki keanekaragaman suku. Kedua, Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang ketiga, setiap suku bangsa memiliki ciri khas masing-masing. Setelah membaca, kalian dapat menuliskan informasi yang baru diketahui tentang suku bangsa Indonesia pada kolom kedua. Sekarang, kita akan mencari informasi yang baru diketahui dari teks. Ayo simaklah teks berikut. Suku bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias, dengan jumlah 1.041.925 jiwa, atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku, jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Setelah membaca, kita mendapatkan informasi baru. Kita dapat menuliskan informasi yang baru kita ketahui sebagai berikut. Pada kolom informasi yang baru diketahui tentang suku bangsa di Indonesia, kita dapat menuliskan diantaranya, Indonesia memiliki 1.331 suku bangsa. Berikutnya, suku Jawa memiliki jumlah suku yang paling banyak. Dan jumlah penduduk paling sedikit adalah suku Nias. Pada pembelajaran 4, kalian akan belajar bagaimana menggali informasi teks melalui ide pokok. Suatu teks mengandung beberapa informasi penting yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Untuk mendapatkan informasi tersebut, kita perlu memahami isi teks dengan baik. Salah satu cara untuk memahami isi teks yaitu dengan cara menentukan ide atau gagasan pokok setiap paragraf pada teks tersebut. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi pokok dalam pengembangan paragraf. Ayo perhatikan paragraf berikut. Salah satu kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia adalah keragaman wastra atau kain Nusantara. Beberapa jenis kain khas Indonesia bahkan sudah mulai dikenal dan diakui di mancanegara. Batik merupakan salah satu contoh wastra yang keberadaannya sudah mendunia. Banyak turis mancanegara yang sudah mengenal dan menggunakan batik dalam kesehariannya. Ide pokok paragraf di atas adalah batik merupakan salah satu keragaman wastra atau kain Nusantara. Berikutnya pada pembelajaran 5, kalian akan belajar bagaimana menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Kamu juga dapat menyajikan informasi teks dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran merupakan cara mencatat yang disajikan dalam bentuk bagan. Menyajikan informasi suatu teks menggunakan peta pikiran
akan memudahkanmu dalam menyusun informasi penting dalam suatu teks. Berikut ini adalah contoh peta pikiran. Dan pada pembelajaran 6, kalian akan belajar bagaimana menyampaikan informasi dari teks non-fiksi. Untuk menggali informasi dari suatu teks, ada beberapa hal yang perlu dilakukan, antara lain sebagai berikut. Pertama, bacalah teks dengan seksama. Kedua, tentukan topik dari teks non-fiksi tersebut. Ketiga, catatlah setiap informasi penting yang disampaikan. Keempat, rangkailah ide atau gagasan pokok yang sudah kamu temukan ke dalam satu paragraf. Saat menyampaikan informasi, sampaikan dengan suara lantang dan percaya diri. Agar lebih memahami penjelasan yang telah disampaikan, kalian dapat mengerjakan tugas sebagai berikut. Untuk tugas pertama, bukalah buku paket tematik halaman 49-50. Kalian dapat membaca teks pada halaman tersebut. Urang Kanekes si suku Baduy. Banten merupakan sebuah provinsi di Pulau Jawa bagian barat. Provinsi Banten memiliki kekayaan alam dengan pemandangan indah, termasuk pegunungan dan pantai. Di pegunungan Kendeng dengan ketinggian 600 meter dari permukaan air laut, tinggal masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun, masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes dibagi menjadi dua kelompok, yaitu Tangtu dan Panamping. Kelompok Tangtu dikenal sebagai Kanekes Dalam atau Baduy Dalam. Sebaliknya, kelompok Panamping dikenal sebagai Kanekes Luar atau Baduy Luar. Kelompok Kanekes Dalam atau Baduy Dalam tinggal di 3 desa, yaitu Cikertawana, Cikesik, dan Cibeo. Masyarakat Kanekes Dalam masih sangat teguh dalam memegang tradisi. Mereka tidak menggunakan alat-alat elektronika, tidak menggunakan alas kaki, tidak menggunakan kendaraan sebagai alat transportasi, serta mengenakan pakaian adat yang ditenun dan dijahit sendiri. Mereka menganut kepercayaan tradisional Sunda Wiwitan dan dipimpin oleh seorang Puun. Puun juga berkedudukan sebagai pemimpin masyarakat Kanekes. Kelompok Panamping sedikit berbeda dari masyarakat Kanekes Dalam. Masyarakat Kanekes Luar atau Baduy Luar telah mengenal teknologi dan alat elektronik. Mereka juga mengenakan pakaian modern. Namun, masyarakat Baduy Luar masih bisa dikenali dari ciri khas mereka, yaitu mengenakan ikat kepala berwarna hitam. Setelah membaca teks Urang Kanekes si suku Baduy, carilah kata sulit dari teks tersebut dan tuliskanlah dalam bentuk tabel sebagai berikut. Carilah 5 kata sulit dan temukan kelima artinya. Untuk tugas 2, lengkapi peta pikiran berikut dengan menuliskan pokok pikiran dari setiap paragraf pada teks Urang Kanekes si suku Baduy. Terima kasih telah melakukan yang terbaik hari ini. Tetap semangat belajar dan selalu terapkan protokol kesehatan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.